Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Waalaikumsalam semuanya Kak. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Hai, gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Sehat, Ibu Bu. sehat. Alhamdulillah. Damang, Bu, damang. Alhamdulillah, oke. Damang punten ya. Iya tuh udah orang Bogor ya. Gimana nih di sini ketua kelasnya Ibu teh? Kalau tidak salah Dede ya, boleh Dede Ibu minta tolong dulu untuk disiapkan sebelum kita mulai belajar supaya belajarannya bisa bermanfaat buat kita. Silahkan berdoa dulu supaya diberi kemudahan sama Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Bangga. Ya Bu, siap Bu. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Iya, terima kasih banyak Dede. Ini di sini hari ini Ibu kita bakalan ngobrolin hal yang lumayan seru, yang teman-teman bakalan sering banget ketemu ya. Habis ini Ibu akan tayangkan dulu PowerPoint-nya. Tapi sebelum itu, Ibu mau cek dulu nih yang hadirnya ya. Oke, Ibu mau absen dulu dari awal April. Yani ada? Ada, Bu. Abdul ada? Selalu, Bu. Itu asik, mantap Abdul. Selalu di hati Ibu ya, mantap. Baiti mana? Hadir, Bu. Oke, Baiti. Asep? Iya. Asep mana? Asep juga pengen di hati Ibu. Apa gimana nih? Cukup ruangnya kok buat semuanya. Iya, buat Vicky. Vicky ada Vicky? Ada, Bu. Oke, Citra ada Citra? Hadir, Ibu. Oke, Citra gimana? Udah sehat? Kemarin minggu lalu nggak masuk ya di kelas Ibu? Sakit ya? Iya, Ibu. Sakit, Ibu. Oh iya, kemarin udah ke dokternya ya? Udah belum? Ibu. Udah, Ibu. Ya. Dokternya ganteng. Masya Allah. Jangan jatuh cinta sama Modus dokternya. banget. Iya, ganjen banget ya kamu, Citra. Tahu kan ada Asep, Citra yang Tahu ganteng. anak mana? Oh, jadi Citra sama Asif sekarang ini ya, jadian berdua di kelas. PDKT. Belajar Gosip, dulu gosip, ya. Ibu, gosip. Oh, gosip. Pak Amin, gosip aja. Iya, udah bercanda nggak apa-apa. Oke. Serius, Bu, tahu. Ibu mau panggil Ica dulu, dari tadi Ica teh diam. Ica, ada Ica? Ibu hadir. Oh, ada. Ini kayaknya absen terakhir Retno ada Retno? Aku ada, Bu. Mantap, cocok banget ya. Oke, hari ini Ibu mau ngobrolin hari yang seru seperti tadi Ibu bilang ya. Tapi ingat, Ibu pengen teman-teman fokus, Ibu pengen teman-teman benar-benar menghadirkan diri teman-teman di sini karena kita harus bersyukur atas jasa para pahlawan yang udah berjuang buat kita ya. Kita harus serius belajarnya supaya bisa memajukan negeri ini ya, meneruskan jasa para pahlawan. Oke, kita lanjut lagi. Ibu mau sayangan PPT-nya dulu ya. Oke. PowerPoint-nya udah kelihatan, teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, ini ada sedikit warning dari Ibu ya, karena tayangan setelah ini mungkin bisa mengganggu. Oh iya, kenapa, Sep? Kebaca nggak? Ini ada yang kebaca nggak? Dimas, coba dibaca ini warningnya apa, Dimas? Tayangan setelah ini mungkin akan mengganggu bagi sebagian orang, Bu. Mohon tetap fokus, Bu. Oke, baik ya, kita tetap fokus habis tayangan ini ya. Oke, Ibu. Oke, Ibu mau tanya ke kalian ya. Yo guys, kalian pernah coba jajanan yang ada di sini? Nah,
Ada yang pernah coba dari 3 gambar ini? Ada, ayo. Itu Coba. apa, Bu? Saya mah telur gulung sama cireng aja lah Bu, taunya, Bu. Ini Ya takoyaki ya, ampun, Bu? Bukan ya? Pengen dah jadi lapar. Ih. Santu harus fokus ya. Iya Bu, Ayo ombrol harus ya Bu, fokus. ombrol. Yang Ayo, Baiti pernah makan nggak? Ya salah satu makanan yang ada di gambar ini. Bukan salah satu, semuanya Bu, aku pernah Oh, makan. semuanya. Semua. Coba Baiti yang sebelah kiri namanya apa Baiti? Itu takoyaki. Takoyaki. Kalau Oke, yang yang tengah sushi. sushi. Yang terakhir ini apa nih yang paling kanan nih? Mie apa? Ramen. Mie ramen ya. Makanya nih kita nih udah jam 10 habis Bu istirahat. jadi lapar Bu. Ibu jadi lapar. Ayo udah kamu udah selesai. Kan tadi udah istirahat kan? Habis ini nanti akan siang makan lagi ya. Oke. Nah, dari sini pasti kalian pernah makan ya. Fotonya tadi Abdul makannya telur gulung doang. Bu, enggak. Aduh, apa-apaan. Saya di BSD, Bu. Di Aeon. Oh, SD. Oh iya, biasa dong ya makan sushi ya. Anak Eon nih. Oke. Terus Ibu mau tanya lagi nih habis ini nih. Sebelah sini atau yang ini? Kalian pernah nonton beberapa film di bawah ini? Kayak yang ini dan yang ini. Ada yang pernah nonton? Nah, ini biasanya Asep nih. Asep tahu yang sebelah kiri pasti pernah nonton. Asep Wibu Bu, Asep Wibu Bu. Asep Ibu. Ini pun tontonan Asep, Bu, sampai sekarang, Bu. Ya ampun. Asep yang sebelah kiri gambar Asep atau April tahu April? Itu Naruto Bu, Naruto. Oh, oke. April tahu yang tengah. Oke, Asep benar itu Naruto. gambar Naruto. Tahu Bu, itu Terus yang film tengah, Doraemon yang suka ditonton tiap hari Minggu. Iya benar banget. Iya, Ibu Doraemon. suka. April suka Doraemon ya. Ih, suka ya, Ibu juga suka. Ini yang paling kanan ada yang tahu nggak? Ultraman Bu. Benar. Itu Vicky ya, apa Baiti? Retno, Betul Bu. ya. Oh, Retno. Iya benar Retno. Nggak kelihatan Retno mah duduknya di belakang ya. Oke, Iya, betul itu kayak Ultraman ya, itu semuanya ada kartun di hari Minggu ya. Ini semua pasti pernah juga kalian nonton yakin. Karena kalian tahu dari mana semua makanan dan film itu? Dari mana? Jepang. Betul, dari Negeri Sakura Bu, Negeri Sakura. dari Sakura. Nah, betul ya. Makanya Jepang itu memberikan kesan yang mendalam dan banyak pengaruh bagi masyarakat Indonesia pada masa kini. Pastinya karena dulunya kita dan Jepang punya sejarah bersama, ya kan, Cici? Kita pernah bareng-bareng. Mungkin kayak Citra dan Asep ya pernah bersama, mungkin sekarang Iya sudah tidak. dong. Bu, Cihuy. Bu Jepang bersama tetapi menyakiti Bu. Oh iya, betul. Tadi itu kalau Bersama tapi Itu energinya kali ya. Toksik. iya dia Lokasinya di mana, hubungannya Pak toksik Dimas? ya. Jepang Oh iya, Pak toksik Dimas. Bu. Emang ya. Nah, kayaknya nih udah pada ada yang tahu nih ya kan, dari SMP udah belajar, dari SD udah belajar tentang Jepang. Kita pernah punya cerita bersama dengan Jepang. Makanya hari ini kita juga bakal belajar lagi tentang Jepang supaya kita lebih paham lagi hubungan kita tentang Jepang tuh setoksik apa sih gitu kan. Nah, makanya hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya kan. Seberapa sih, apakah benar-benar toksik atau jangan-jangan sebetulnya ada juga yang baik dari Jepang buat kita ya. Makanya pertanyaannya hari ini kita bakal jawab, apa sih tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia dan kebijakan apa aja yang diterapkan di Jepang oleh Jepang di Indonesia dan gimana sifat pendudukan Jepang. Makanya kita mulai yuk. Oke, udah siap semuanya? Gimana Toksik gimana apa udah sih Bu? siap Toksik? belum? Nggak tahu Iya, Bu, saya Bu. Toksik tuh, Toksik itu toksik kamu, itu Sep. berarti. Kamu tuh toksik. Ih, Asep, kamu tuh ya udik ya, nggak tahu toksik. Asep emang di mana? Ya, Asep toksik Nora itu banget. Asep. Di planet mana sih? Kayaknya nih. Ayo, kayaknya Ica bisa kasih tahu arti toksik, Ica. Ayo, Ica. Apa itu ya Bu? Saya kudet nih Bu.
Oke, Kan kudet kudet kayaknya Bu ya. tadi tuh siapa? April. April coba kasih tahu April. Saksi apa April? Lu? Oh, April lagi ke toilet benernya? Oke, kalau misalnya belum ada yang tahu banget nih, toksik itu artinya tidak baik. Toksik itu bahasa Inggris artinya beracun. Nah, makanya artinya berarti hubungan yang tidak baik. Salah satunya pasti menyakiti yang lain. Nah, apakah betul tuh ke hubungan Jepang dengan Indonesia toksik? Kita lihat dulu ya. Dari bahasan hari ini yaitu pendudukan Jepang di Indonesia ya. Nah, Jepang datang ke Indonesia itu ditandai dengan sebenarnya hubungan Jepang dengan Indonesia itu udah ada dari zaman dahulu kala, bahkan dari zaman Kekaisaran Jepang ya, yang pertengahan, zaman-zaman Keshogunan itu sebetulnya udah ada pedagang-pedagang Jepang yang ke Indonesia. Tapi yang paling resminya nih, yang paling jelas bahwa Jepang tuh menguasai Indonesia itu paling jelasnya ditandai dengan adanya Perjanjian Kalijati, ya kan di materi sebelumnya kita udah pernah belajar ya. Ibu mau tanya dulu sama Vicky. Vicky ada? Vicky? Halo? Oke. Vicky, kalau misalnya Perjanjian Kalijati ini adalah perjanjian antara Jepang dengan siapa, Vicky? Dengan Indonesia, Bu. Belanda, Bu, Oh, dengan Belanda. Dengan Belanda. Betul, Dengan betul. Vicky, Asep, ya Jadi nanti dengan dari Belanda. Perjanjian Kalijati udah resmi Jepangnya menjajah, Bu. Berarti dari tanggal Iya, 8 ya. Iya, C resmi dijajah. cocok yang resmi banget ya. Resmi ya, bukan resmi jadian ya, tolong. Ini resmi untuk menjajah ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat nih ya, ada orang Belanda dan ada orang yang berwajah Asia. Nah di sini ada orang Asia yang berwajah Asianya, ada orang Jepang, yang berwajah Belandanya ini adalah orang Belandanya ya. Oke, terus kenapa sih Jepang itu menguasai Indonesia? Ada dua tujuannya. Di sini Jepang itu mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk keperluan perang Pasifik. Dan yang kedua, menjadikan Indonesia bagian dari Hakoichiu atau Kekaisaran Jepang. Jadi wilayah Kekaisaran Jepang gitu. Nah, ngomong-ngomong tujuan Jepang menguasai Indonesia, kita harus tahu juga nih bahwa Jepang itu dulu kenapa sih bisa sampai di Indonesia? Karena Jepang itu pada saat itu terlibat dalam suatu perang besar di dunia yang sudah dibahas ya mungkin di kelas peminatan teman-teman, itu adalah Perang Dunia keberapa? Ayo, ada yang tahu? 2, Bu. Perang Dunia Kedua, Bu. Oh, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu adalah perang yang terjadi antara Blok Sekutu dan Sentral, di mana Blok Sekutu itu kalau di Indonesia itu diwakilinya oleh Belanda yang pada saat itu menguasai Indonesia. Sementara Blok Sentralnya itu adalah Jepang gitu ya. Jepang temannya sama Jerman dan sama Italia. Nah, di sini Jepang itu punya keinginan sendiri di wilayahnya dia. Jepang ini kan dari Asia ya, dia pengen menguasai seluruh Asia itu di bawah bendera Jepang. Jadi Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan negara-negara lain yang ada di Asia itu pengennya Jepang berada di bawah wilayahnya Jepang gitu kan. Nah, tapi ternyata gara-gara Perang Dunia II ini Jepang itu mulai terdesak nih gitu kan, di pertengahan Perang Dunia II ini Jepang mulai terdesak. Jepang itu mulai mempercepat usahanya untuk menguasai Indonesia karena ternyata Jepang itu udah kekurangan banyak sekali sumber daya, terutama manusia dan juga sumber daya alamnya gitu ya. Makanya sebetulnya bisa dikatakan tujuan yang paling kelihatan dari Jepang menguasai Indonesia itu adalah yang mengeksploitasi sumber daya alamnya. Gitu. Nah, supaya nanti bisa dipakai untuk keperluan Perang Dunia II. Kebetulan frontnya atau wilayah khususnya Perang Jepang itu terjadi di wilayah Pasifik. Di sekitarnya ada Amerika, ada Indonesia, dan ada negara-negara lain gitu ya. Nah, supaya bisa mencapai tujuan-tujuan itu gitu kan, Jepang itu melakukan kebijakan-kebijakan di Indonesia. Nah, kebijakan-kebijakannya Ibu singkat dulu jadi 3 di pertemuan ini ya. Nah, di sini yang ada 3 kebijakan di sini, ada pembentukan Tonari Gumi.
Kemudian ada pembentukan barisan militer dan semi militer. Dan yang terakhir itu adalah kebijakan Romusha. Nah, di sini ada dari 3 kebijakan ini ini adalah kebijakan yang punya sisi positif dan sisi negatifnya. Ibu pengen teman-teman setelah melihat di masa sekarang bahwa Jepang itu kok kita banyak yang suka banget gitu ya. Ternyata dulu punya banyak pernah menjajah Indonesia dan punya banyak kebijakan yang dijalankan di Indonesia gitu ya. Nah, Ibu pengen teman-teman coba diskusikan dari 3 kebijakan ini dengan kelompok teman-teman, nanti akan Ibu bagi sisi positif dan sisi negatifnya ya. Ibu bagi dulu, ini sudah Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 itu ada Asep, ada Dimas, kelompok 2 Baiti sama Vicky, kelompok 3 Retno sama Abdul, kelompok 4 ini April sama Salsa, kelompok 5 Dede sama Rani, 6 Citra sama Siska ya. Oke. Ada yang belum dapat kelompok? Bu, Asep pengen sama Ya? Citra katanya. Sama Citra aja Bu. Saya ceritanya kan nggak masuk. Jangan ya Asep ya. Jangan Asep, stay halal brother, oke? Jadi Aku Asep nggak mau sama sama Dimas Asep. dulu. Oh gitu sih. Ya udah nggak apa-apa, bener ya. Citra sama Siska aja udah ya. Oke. Nah, di sini Ibu mau kasih tahu dulu dia. Jadi kalian silahkan diskusikan. Silakan Ibu akan bagi kelompok di 6 ini. Kalian punya tiga bahasan ya, yaitu pembentukan Tonarigumi, barisan militer dan semi militer, juga Romusa. Kelompok 1 dan 4 kalian membahas pembentukan Tonarigumi. Kemudian kelompok 2 dan 5 itu kalian membahas barisan militer dan semi militer. Kemudian kelompok 3 dan 6 kalian membahas tentang Romusa ya. Nah, di situ ya, untuk lebih tahu kelanjutan kebijakannya, kita coba diskusi ya. Sekarang Ibu akan coba bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah, LKPD-nya udah dibaca ya anak-anak ya. Udah Bu. Kelihatan dibaca ya. Halo? Kebijakan ada anak-anak di sini Ada Ibu, kalian halo. ada kelihatan Ibu. Baik. Itu Dimas di belakang jangan ngobrol Dimas. Iya Ibu, Ayo. maaf Ibu. Bedain Citra Bu. Fokus ya. Asep. Jangan GR. Emang Asep doang yang suka sama Citra. Ayo. Asep, Ini aku dukung Asep. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Abdul, diam LKPD-nya. Abdul. Ayo jangan berisik, ini Ibu kasih nilai nggak bagus nih, ayo. Tidak boleh berisik ya pas diskusi ya, harus fokus, oke? Nah, lanjut ya, kita lihat di sini LKPD-nya. Di sini ada pertanyaannya ada 3. Pertama, kenapa Jepang membuat kebijakan tersebut dan bagaimana Jepang menerapkan kebijakan tersebut? Kemudian, dampak positif dan negatif apa saja yang didapatkan bangsa Indonesia dari kebijakan tersebut? Sudah Ibu bagi di sini di LKPD-nya ya. Kelompok 1 dan 4 itu dapat yang Tonarigumi, kelompok 2 dan 5 dapat barisan semi militer, dan kelompok 3 dan 6 dapat Romusa. Kalian bisa cari materinya di internet, tapi ingat kalian harus carinya di website yang terpercaya, yang menyertakan sumber-sumber bacaan mereka, gitu ya. Di sini Ibu akan ambil nilainya dari dari keaktifan diskusi kalian dan juga dari kesesuaian jawaban kalian dengan materinya ya. Coba sok dikerjakan dulu ya. Iya Bu. Oke. Baik. Dek. Amin. Dek. Dek.
Ya Bu, Bisa kalau ya mau Bu, saya Jangan ada Bu. tidur. Enggak Bu, enggak Bu, saya lagi Dek, diskusi. jangan tidur, Saya lagi diskusi diskusi sama ya. Rani. Nanti kamu nggak dapat nilai loh. Iya, oke. Oke. Dimas. Kalau Rani Mau, Dimas, siapa Bu? kenapa kita tuh? diskusi ya. Oke. Jagain yang nomor 2 apa nomor 1? Tempatnya bebas. Nanti Retno semua ya yang baca ya. Ibu, Pasti. Nggak boleh. Ibu suka Jepang apa apanya? Bu? Ya, saya Ayo diskusi yuk. Ibu suka Jepang, suka makanannya. Hehe, sama kayak tadi Ibu kasih gambar makanan. Kalau Kenapa kita nggak cosplay aja sih Bu? Iya, Kan cosplay ya, asapnya cosplay cosplay ya. tujuh. nanti kita ada cosplay ya, Istirahat nanti di Bu. pertemuan Dari selanjutnya. istirahat kapan? Bentar lagi ya, istirahatnya bentar lagi, makanya diskusinya jangan ngobrol supaya bisa ketemu materinya ya. Oke. Baik, sudah selesai diskusinya ya? Belum? Oke. Mbak Iti, ada yang susah nggak? Pertanyaannya ada yang kurang dipahami? Enggak, Ibu. Ini lagi dicari, lagi searching dulu informasinya. Gampang Iya. Iya, gampang-gampang susah ya. Apanya yang susah nih? Tadi siapa Yang yang susah. bertanya yang susahnya? Yang susahnya cari Oh, jawabannya, Dimas. Bu. Bu Farah mau Iya, nanya iya dong. dong. Tapi ada kok. Ada ya. Boleh, siapa nih, Ica ya? Retno, Bu. Eh. Retno, Bu. Oh, Ini Retno, kenapa Retno? soalnya 2 ya, Bu ya? Soalnya Soalnya- 3. Oh, 3. Jadi, Ya, yang nggak kelihatan, pertama, Bu. iya nggak apa-apa. Jadi pertama, mengapa Jepang membuat kebijakan tersebut, terus bagaimana diterapkannya, dan dampak positif dan negatif apa yang didapatkan bangsa Indonesia dari kebijakan tersebut, ya. Oke, Jadi Bu. kita juga belajar memang harus, kita belajar sejarah pasti harus ada manfaatnya buat kita, supaya bisa kita terapkan di masa kini, ya kan? Supaya bisa kita coba cek di masa kini seperti itu enggak ya, gitu kan? Oke. Di sini Ibu, kayaknya izin ke toilet Ya? 10 menit ya. 10 menit ya, Bu ya? enggak boleh April, 2 Mau ke menit kantin, aja Bu. ya. Masa 5 lama menit banget ke toilet. Iya, Iya, enggak aku boleh mau dandan. dong. Paling janjian Bu sama Dede paling Bu di kantin. Nggak boleh ya. Tahu aja, Abdul. Sok mangga kalau mau. Oh, mau janjian. Kalau mau janjian berarti nggak boleh keluar ya, April ya. Enggak, Di sini Ibu mau dulu WC aja 10 Bentar menit lagi lah. istirahat. Enggak ya, 2 menit aja. Oke. Biasanya cuma 2 kelas dari sini. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke. Ya, Ibu. Ya. Diskusi dulu. Dari tadi April Ibu Bu lihat April, ngaca Bu April. terus. Lain kali kalau masuk kelas pakai pampers aja. Tahu nih, April. April. Iya, Aduh, Ibu. April, nanti Ibu minta Bu, sekolah bikin Citra gak toilet ada di kelas kuota deh. katanya Bu. Citra gak ada kuota. Siapa yang nggak ada kuota? Asep. Citra, Asep jangan. Siapa yang nggak ada kuota? Citra Bu. Aku ada baru beli. Kamu ya yang nggak ada. Asep Main game jangan terus sih caper kamu sama mah. Citra. Tuh Asep jangan caper. Iya nih, bener kata Citra. Asep mah caper dah sama Citra. Padahal ternyata Citra jangan-jangan dah nggak suka sama Asep. Ya, jangan ya. Oke. Sekarang waktunya sebentar lagi. Ibu mau cek dulu jawabannya. Kelompok 1 sudah selesai ya? Sudah, Ibu. Kelompok 1 sudah Sudah selesai? Bu. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 mana nih? Udah. Benar nih. Udah, Bu. Oke. Udah beres. Coba. Udah beres? Oke. Coba Ibu mau lihat dulu dari, nanti ada yang mempresentasikan ya, satu kelompok dari kelompok 1. Dan dari kelompok 1 aja ya, ntar ya.
Oke, ayo. Ini kenapa nih kelompok? Namanya, Bu. Iya, siapa tadi yang mau nanya? Oke, Citra, Siskanya Iya, diajak Ibu. diskusi dong, Citra Iya, jangan Ibu. ngerjain sendiri. Ada nilai kerja Iya, Ibu. utamanya dong. Ini Siskanya malah Maaf ya. dapetin Asep terus, Ibu. Citra jangan, Siska nggak boleh ya. Nggak boleh pacaran di kelas. Ayo, Balik, Bu. Oke. Iya, Vicky. Vicky coba Ibu lihat jawabannya. Udah bagus ya. Iya ini. Cukup lengkap. Iya, coba Ibu lihat jawabannya. Kelompok 1, Bu. Ya, nanti, Bu, kelompok 1. Bu, kelompok 1, Boleh, Bu. boleh. Oke ya. Sip. Sekarang Ibu mau Dimas boleh dulu kelompok atau 1 saya ya. dulu? Sebentar ya, Ibu. Sep, ayo Sep, kamu Sep. Kelompok Katanya 1 aja bapaknya ya. ketua RT, Sep. Boleh. Bapak kamu ketua RT, Sep. Ayo, Sep. Asep bapaknya ketua RT. Asik, boleh lah Kok ya. tahu? Ibu minta main ke rumah Asep. Tadi tuh apa? Oke, Asep boleh dibacakan jawabannya ya. Ini ada, sok sudah ditampilkan jawabannya sama Asep. Ya. Boleh Asep. Mengapa Jepang membuat kebijakan tersebut? Karena pemerintah Jepang ini membutuhkan bantuan tenaga manusia yang sangat banyak untuk menghadapi serangan musuh yaitu pihak sekutu. Oke, Yaitu Asep pembentukan tadi dapatnya rukun apa? tetangga di masyarakat, Bu. Gitu yang nomor 1. Oke, betul. Iya, Tonari betul. Gumi, Bu. Nah, selanjutnya? Saya Iya, Sep, Tonari gantian Gumi, Sep. betul. Sep, gantian Sep. Biar dapat Iya, nilai mangga. juga, Sep. Mangga, Dimas. Sep, saya Sep. Dimas Gantian dulu, biar Sep. dapat nilai, Sep. Sepakat, Nggak Sep. boleh kamu Biar dapat itu. dominan, nggak boleh. Dapat pulsa. Iya, Oke, Bu, boleh. saya Bu, bagaimana Jepang menerapkan Iya, kebijakan mangga, tersebut? Dimas. Pemerintah Jepang mendirikan sebuah lembaga pemerintahan yang dapat digunakan untuk mengendalikan massa dan berlaku untuk memperketat cengkeraman pemerintah atas penduduk serta untuk meningkatkan komunikasi dengan mereka. Itu Bu, jawabannya Bu dari kelompok kita Bu. Oke, betul. Jadi lembaga yang didirikan oleh pemerintah tadi adalah disebutnya sebagai Tonari Gumi, RT Bu. Ketua Berarti RT, kalau Bu. sekarang kelihatan ketua RT, pantesan ya, betul. Jadi Dimas ya tadi ya yang bapak Asep apa Dimas yang bapaknya ketua RT tadi? Asep Bu, ketua RT seumur hidup Asep. katanya Bu. Pantesan ya, Asep tahu banget nih Tonari Gumi ya. Oke. Kemudian selanjutnya boleh nih yang terakhir, siapa yang mau bacakan nih pertanyaan terakhirnya? Asep atau Dimas? Mau sweet, Pak Dimas. Dimas, mau sweet nggak? Apa saya? Ya udah boleh, saya aja boleh. Saya aja. Oke. Saya. Dampak positif dan Baik, Dimas, lanjut ya. Positif dan negatif apa saja yang didapatkan bangsa Indonesia dari kebijakan tersebut? Dampak positifnya, Bu, meningkatkan jiwa gotong royong dan kedisiplinan rakyat. Rakyat mendapatkan pengajaran mengenai kesehatan dan pendidikan militer. Tetapi ada negatifnya juga, Bu. Pudarnya lembaga politik tradisional, merosotnya perekonomian rakyat, meningkatkan kemiskinan, dan kehidupan rakyat yang semakin sengsara. Nah, itu saya dapatkan dari Digilip UNS, Bu, HCID. Itu ada, Bu, saya. Oke. Dari sana, Bu. Betul. Bagus sekali ya. Nah, di sini Ibu suka sekali dengan kelompok 1 karena ada sumbernya, jelas ya. Dari tadi dari Digilip UNS ya. Betul, ya bagus sekali. Nah, dari sini Ibu mau lihat nanti karena waktu kita sudah mau selesai ya. Jadi Ibu mau sedikit kembali disimpulkan oleh kelompok 1 karena nanti kelompok mohon maaf.
boleh disimpulkan oleh kelompok 4 yang sudah melihat kelompok 1 untuk presentasinya. Boleh dari kelompok 4 siapa? Tadi dari kelompok 4 itu ada April. Boleh disimpulkan tentang ke kebijakan Tonariguminya. Silakan. April, ada April? Ada Ibu. April masih di toilet apa? Enggak Ibu, Nih? April Oh, sudah enggak. kembali. Sudah kembali. Baik. Apa Ibu tadi pertanyaannya? Aduh maaf Ibu nggak konsen. Tadi coba. Oh gitu. Gini, kalau misalnya April belum bisa simpulkan, boleh ada pertanyaan untuk kelompok 1 dari April? Nggak ada Bu. Sepertinya sudah cukup jelas. Belum ada berarti. Oke, berarti kalau gitu boleh disimpulkan dari pemaparan kelompok 1 tentang apa yang mereka temukan dari kebijakan Tonarigumi ya. Boleh April coba simpulkan apa sih sebetulnya kebijakan Tonarigumi itu dan apa dampak positif dan negatifnya untuk masyarakat Indonesia. Aduh Ibu maafin, tadi kan April ke WC jadi gak merhatiin. Oh iya, sudah April. Kalau gitu nggak jadi April Asep deh aja ya, Ibu walaupun lah. saya April, Asep mulu, udah Asep yang presentasi. KM Bu, jangan KM Bu, ya. KM Bu, Dede aja Ibu, Dede. KM Bu. Boleh deh kalau gitu. Dede mau nggak Dede? Dede ya. Jangan ya, Dede aja deh kalau gitu. Dede nggak tidur kan, Dek? Wah, Dede kayaknya harus dibantu. Ya, Bu. Gimana, Bu? Nanti, ya. Ini saya lagi. Oh, ada. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Oh, putus-putus ya suara saya? Oh, ya sudah. Kalau gitu silakan disimpulkannya sama yang kedengeran suara saya. Mungkin Ya. Vicky? Bu, ya Ibu. Kesimpulan terhadap materi hari ini ya Bu ya. Iya, yang dapat Vicky tangkap tuh apa sih dari materi hari ini? Oh, materi hari ini itu tentang pendudukan Jepang di Indonesia ya Bu ya. Jadi kebutuhan Jepang di Indonesia itu bukan seperti Belanda yang mencari rempah-rempah, tapi untuk mencari pasukan. Makanya dibentuk tadi kan kelompok saya organisasi militer dan semi militer. Lalu dibentuk juga apa tadi namanya Tonarigumi ya Bu ya. Terus ya betul Tonarigumi Vicky. Ya, dibentuk juga tenaga untuk romusha ya Bu ya atau kerja paksa. Mungkin segitu Bu yang tadi saya tangkap ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Vicky. Kalau gitu Ibu akan rangkum lagi, Ibu akan simpulkan lagi bahwa hari ini kita sudah belajar tentang kependudukan Jepang di Indonesia, di mana Jepang itu ingin menguasai Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusianya, ya. Untuk itu mereka menjalankan kebijakan-kebijakan di Indonesia yang punya dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia bahkan sampai sekarang, ya. Nah, makanya kita bisa lihat beberapa kebijakan itu ada Tonarigumi, ada barisan militer dan semi militer juga Romusha ya. Walaupun nanti ke barisan semi militer dan Romusha kita akan bahas di minggu depan ya. Baik, itu saja dari Ibu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di kelas ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu. Marah ya.